Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Ayatullah Muhammadin Alfat, MPD, serta rekan-rekan mahasiswa kelas 3A yang berbahagia. Pada video kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Ragam Pendidikan Berdasarkan Teori Multiple Intelligence dalam Upaya Mencapai Kecerdasan Guru di Masa Depan. Pada video kali ini merupakan pertemuan pada perkuliahan mata kuliah pendidikan IPS SD yang beranggotakan Cynthia Aurelia Purwandani dengan NIM 23862020008, kemudian ada Hasbi Ayu Lestari dengan NIM 23862020018, dan juga Anissa Aulia Wahyudi dengan NIM 23862020024, dan yang terakhir ada Putri Halisda Prasetyaningsih dengan NIM 23862020028. Memasuki bagian pendahuluan, di mana teori kecerdasan berganda oleh Howard Gardner ini relevan dengan tantangan pendidikan global yang membutuhkan pendekatan holistik. Gardner menekankan 3 komponen utama dalam pendidikan. Yang pertama ada jenis kecerdasan, kemudian agen yang menyampaikan ilmu, dan juga konteks lingkungan. Ia mengilustrasikan teori ini melalui 3 prototipe pembelajaran. Navigator muda yang meliputi penguasaan keterampilan di masyarakat yang kurang terhadap literasi, kemudian siswa Al-Quran, pencapaian literasi di sekolah agama, dan programmer muda, transmisi kurikulum ilmiah di sekolah sekuler modern. Contoh ini bertujuan untuk memahami beragam situasi pendidikan. Gardner juga menggagas bahwa reformasi pendidikan di Venezuela dengan fokus pada pengembangan kecerdasan sejak dini hingga dewasa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kemudian terdapat beberapa ragam pendidikan. Yang pertama ada pendidikan Al-Quran, pendidikan sekolah tradisional, pendidikan sekolah modern, dan pendidikan literasi. 1. Pendidikan Al-Quran. Islam mencakup 1/5 populasi dunia dengan pendidikan serupa di berbagai wilayah, terutama di Afrika Utara hingga Indonesia. Anak-anak muslim umumnya memasuki sekolah Al-Quran pada usia 4 hingga 8 tahun untuk menghafal Al-Quran, dengan fokus pada pelafalan yang benar, meskipun sering tanpa memahami maknanya. Selain menghafal, siswa belajar membaca dan menulis bahasa Arab melalui penyalinan teks Al-Quran. Kurikulum dapat mencakup mata pelajaran tambahan seperti aritmatika dan logika, tetapi inti pendidikan tetap pada penguasaan teks suci. Dalam Islam, pendidikan bertujuan untuk mendidik manusia melalui nalar, membaca dan observasi atau tadabbur, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Alaq dan juga Quran Surat As-Saq. Selanjutnya, pendidikan sekolah tradisional. Pendidikan sekolah tradisional adalah proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mendewasakan manusia. Guru-guru dalam sistem ini dianggap sebagai tokoh agama yang dihormati dengan moralitas tinggi dan sering bertindak sebagai model peran sosial. Perkembangan masyarakat modern, revolusi ilmiah, dan kemajuan teknologi menggeser paradigma pendidikan ke arah pendekatan. Yang lebih berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Menciptakan kebutuhan akan sistem pendidikan formal yang lebih terbuka dan kontekstual. Dalam konteks ini, kecerdasan guru masa depan menjadi sangat penting. Guru tidak lagi hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang melibatkan kecerdasan logis, linguistik, interpersonal, dan pedagogis. Dan yang ketiga, sekolah sekuler modern. Transformasi pendidikan dari sekolah tradisional ke sekolah sekuler mencerminkan perubahan besar dalam cara pengetahuan diajarkan dan tujuan pendidikan. Sekolah-sekolah sekuler tidak lagi berpusat pada teks-teks keagamaan, tetapi memberikan penekanan yang setara pada berbagai bidang pengetahuan. Guru dipilih berdasarkan kredensial intelektual, bukan moralitas semata.
Pendidikan mulai diarahkan sejak usia dini dengan pendekatan berbasis bahasa sehari-hari, permainan, dan media yang dirancang untuk anak-anak. Sekolah modern menekankan kecerdasan tertentu, seperti logika matematika, keterampilan intrapersonal, dan kombinasi linguistik logis untuk sintesis dan analisis kritis. Guru masa depan perlu menguasai berbagai metode pengajaran yang mengakomodasi ragam kecerdasan, termasuk teknologi modern untuk mendukung pembelajaran berbasis logika matematika dan intrapersonal, serta memanfaatkan pendekatan tradisional untuk menjaga dimensi interpersonal dan moral. Yang keempat, pendidikan literasi. Literasi memiliki dampak yang luas terhadap cara individu memahami, menggunakan, dan menciptakan bahasa secara reflektif. Dalam masyarakat melek huruf, individu menjadi lebih sadar akan unsur-unsur bahasa seperti kata-kata, tata bahasa, dan metabahasa yang memungkinkan komunikasi yang lebih terstruktur dan bermakna. Literasi mendorong pemikiran abstrak, memungkinkan individu untuk mendefinisikan istilah secara tepat, menyimpan informasi, serta berkomunikasi dengan khalayak yang lebih luas tanpa batasan waktu di ruang. Jadi, menjelaskan bahwa literasi meningkatkan kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan bahasa secara lebih mendalam. Dengan literasi, orang menjadi lebih sadar akan struktur bahasa, mampu berpikir secara abstrak, menyimpan informasi, dan berkomunikasi secara efektif tanpa batasan waktu dan tempat. Hanum 2021 menegaskan bahwa di dunia yang kompetitif, kemampuan literasi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, mental, cara berpikir, dan budi pekerti seseorang. Guru masa depan harus memahami bahwa literasi melibatkan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan adaptasi terhadap berbagai konteks, termasuk teknologi digital dan ilmu pengetahuan modern. Dengan pendekatan pendidikan yang kontekstual dan multidimensi, guru dapat mengembangkan individu yang cerdas secara akademis, adaptif, inovatif, dan mampu memanfaatkan literasi untuk perubahan positif. Jadi pendekatan pendidikan yang kontekstual dan multidimensi memungkinkan guru membentuk individu yang cerdas secara akademis, adaptif, inovatif, dan mampu menggunakan literasi untuk menciptakan perubahan positif. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 12 dengan judul Ragam Pendidikan berdasarkan teori multiple intelligence dalam upaya mencapai kecerdasan guru di masa depan. Dari pemaparan materi kami tentunya terdapat beberapa kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu besar harapan kami kepada dosen pengampu dan juga rekan-rekan mahasiswa kelas 3A untuk berkenan memberikan tambahan, sanggahan maupun bertanya apabila penyampaian kami kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.